Indra Safri ungkap alasan Jen Revens diturunkan saat skuad Garuda Muda ditumbangkan 10 pemain Yordania. Erick Thohir ungkap alasan di balik penunjukan Gerald Vandenberg sebagai pelatih timnas Indonesia U23. Debut Romeni memukau Oxford United sulit dikalahkan di kasta kedua Liga Inggris. Dulu jadi lawan sekarang jadi kawan. Ali Jassim gabung dengan klub yang dibela Tom Haye di Liga Belanda. Pengakuan Gerard Vandenberg usai resmi ditunjuk PSSI sebagai bagian dari timnas Indonesia. Selain Romeni dan Ridewal Ari Sindulinga bocorkan pemain keturunan baru untuk timnas Indonesia. Jadi simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Setelah lama dinantikan publik tanah air, akhirnya calon pemain timnas Indonesia yakni oleh Romeni menjalani debutnya bersama Oxford United. Ya, Romeni yang telah bergabung dengan skuad Oxford United sejak awal Januari ini baru merasakan kesempatan untuk turun ke lapangan di akhir Januari ini. Debut Romeni ini terjadi ketika pasukan Oxford United menyambangi markas ST City yakni Stadion Bet365 dalam laga lanjutan kasa kedua Liga Inggris atau Divisi Championship. Oleh Romeni dapat kesempatan bermain saat pelatih Gary Rowett menurunkannya pada menit ke-79 menggantikan Will Pow. Nampaknya Gary Rowett menurunkan Ole bertujuan untuk membongkar pertahanan rapat Stoke City yang sejak menit pertama susah untuk ditembus. Dalam kesempatan ini oleh Romeni tak mau menyia-nyiakan kepercayaan sang pelatih sehingga dia mencoba membuktikan diri bahwa dia layak berada di atas lapangan dan terbukti oleh Romeni berhasil menciptakan beberapa peluang dan membuat pertahanan Stoke City cukup kerepotan. Puncaknya terjadi pada menit ke-82 di mana saat itu kiper dari Stoke City mencoba mempermainkan oleh Romeni di lini pertahanannya sendiri. Ole Romeni dengan style kalemnya mencoba mendekati sang kiper dan kemudian berhasil merebut bola melihat gawang Stoke City yang nampak kosong. Oleh Romeni kemudian melakukan dribbling tipis-tipis dan melepaskan tendangan. Sayangnya tendangan dari Mang Ole ini sedikit melambung dan membentur tiang gawang dan pada akhirnya kedua tim pun harus berbagi poin karena pertandingan berakhir dengan skor sama kuat, yakni 0-0. Oleh Romeni yang tampil hanya 11 menit pun cukup menampilkan permainan yang baik, sehingga laman Putem pun memberikan rating yang cukup baik yakni 6,7 dalam laga ini. Oxford United sendiri mendominasi penguasaan bola hingga 53%. Mereka melepaskan 4 tembakan ke gawang dari 13 percobaan namun tak satu pun yang menjadi gol. Dengan tambahan 1 poin Oxford United kini berada di peringkat ke-13 dengan catatan 36 poin dari 29 laga. Tentu hasil yang cukup baik bagi pelatih Gary Rowett yang belum pernah menelan kekalahan sejak didatangkan Oxford United sejak awal Desember tahun 2024 lalu. Di sisi lain oleh Romeni diketahui sedang menjalani proses naturalisasi dan diharapkan untuk bisa menjadi amunisi baru saat timnas Indonesia kembali bertarung di kualifikasi Piala Dunia. Debutnya diharapkan terjadi saat skuad Garuda berhadapan dengan Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 bersamaan dengan laga perdana pelatih anyar Patrick Clipper. Anggota Esko PSSI yakni Arya Sindulinga pun optimis jika Ole Romi bisa segera disumpah, namun kabarnya sumpah WNI Ole ini akan dilakukan di Inggris dalam waktu dekat ini. Ali Jassim yang pernah jadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia disebut akan meninggalkan Como dan menuju Almere City Club Tom Yahe. Pemain sayap Irak Ali Jassim berpotensi menjadi rekan setim gelandang timnas Indonesia Tom Haye di klub Liga Belanda tersebut. Como tidak hanya aktif mendatangkan pemain baru pada bursa transfer kali ini tetapi juga melepaskan beberapa pemain dari skuad mereka. Salah satu pemain yang kabarnya akan segera pergi adalah bintang muda asal Irak Ali Jassim. Kabar mengenai kepergian Jassim ini bahkan sudah disampaikan langsung oleh jurnalis terkenal asal Italia Fabrizio Romano. Winger berusia 21 tahun tersebut diperkirakan akan bergabung dengan Almere City di Eredivisie dengan status pinjaman hingga akhir musim. Pemain sayap Como Ali Jassim akan meninggalkan Como untuk bergabung dengan Alm City di Eredivisie. Kesepakatan telah tercapai untuk pemain berusia 21 tahun asal Irak itu. Demikian bunyi cuitan Fabrizio Romano di Como sendiri. Ali Jassim hanya mendapatkan sedikit kesempatan bermain. Ia baru mencatatkan 2 penampilan di Liga Italia dengan total waktu bermain 9 menit. Ali Jassim bukan figur asing bagi penggemar timnas Indonesia,
Dia pernah bertemu dengan timnas Indonesia di berbagai kategori usia. Ali Jasim tercatat telah berhadapan dengan timnas Indonesia sebanyak 5 kali dan mencetak 2 gol plus 2 assist dalam pertemuan tersebut. Hal yang menarik adalah jika Jasim bergabung dengan Almere City, ia akan menjadi rekan setim Tom Haye, gelandang andalan timnas musik Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U20 terpaksa harus tumbang dari Yordania dengan skor tipis 1-0 dalam laga uji coba malam tadi. Meskipun timnas Indonesia diunggulkan dengan kartu merah kiper Yordania, namun 11 pemain timnas Indonesia yang turun di lapangan masih tak mampu menjebol gawang Yordania lagi dan lagi. Finishing selalu jadi masalah utama bagi skuad Garuda Muda pada laga uji coba kontra Yordania itu. Pelatih Indra Safri nampaknya masih melakukan bongkar pasang pemain sebelum menentukan kesebelasan utama. Terlihat jika masih ada beberapa pemain yang tidak tampil bahkan tidak berada di bangku cadangan, salah satunya yakni Zen Ravens. Zen Ravens sendiri dikabarkan tidak masuk dalam daftar susunan pemain pada pertandingan tersebut karena masih dalam pemulihan cedera. Indra Safri hanya mengikuti instruksi dokter untuk mengistirahatkan Zen Ravens selama 2 pekan lamanya. Meski jika dilihat dari kondisi Zen Ravens sudah pulih 99%, rekomendasi dari dokter 2 minggu meskipun kondisinya sudah 99% baik, tapi kami menghormati rekomendasi dari dokter untuk tidak memainkannya sebelum 2 minggu, ungkap Indra. Musik Free. Sebagaimana yang diketahui, pada Jumat kemarin PSSI secara resmi menunjuk kembali pelatih asal Belanda yakni Gerard Penerbek. Pria berusia 60 tahun itu ditugaskan sebagai asisten pelatih ketiga di skuad timnas senior setelah Denny Lanjat dan Alex Pastor. Selain menjadi asisten pelatih untuk tim senior, Penerbek juga akan bertugas di timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23-2026 pada tahun ini. Ini merupakan pekerjaan pertama Penerbek sejak Mei tahun 2023 ketika dirinya meninggalkan jabatan pelatih teknis Ajax Amsterdam di tim U21. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan alasan untuk menunjuk Penerbek sebagai pelatih timnas Indonesia U23. Menurut Erick Thohir, pengalaman Penerbek sudah cukup luas dan diyakini akan bermanfaat bagi para pemain timnas Indonesia nantinya. Pengalamannya yang luas dalam sepak bola akan sangat bermanfaat bagi para pemain. Kami sangat senang ia mau bergabung dan berharap dapat berkontribusi pada kesuksesan sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir dalam keterangannya. Dengan menangani timnas Indonesia U23, Gerard Penerbek diharapkan bisa meraih target yang tak mampu digapai Sintayong sebelumnya. Pada tahun lalu Garuda Muda hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah menjadi semifinalis di Piala Asia U23-2020, namun sayang serangkaian kekalahan dari Uzbekistan, Irak dan Gini membuat Marcelino Fedina dan kolega harus menghentikan musik mimpinya. Gerard Penerbek merasa sangat bangga bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja di negara yang sangat menggilai sepak bola yakni Indonesia. Ia yang kini resmi menjadi bagian sepak bola Indonesia mengatakan dirinya sudah tidak sabar melatih skuad berjuluk Garuda bersama sang juru taktik kepala Patrick Klier. Penerbek merupakan sosok berpengaruh dalam sepak bola baik di dalam maupun di luar lapangan. Selama masa kejayaannya bersama 2 klub ikonik Belanda Ajax Amsterdam dan VSV Eindhoven, dia bermain sebanyak 372 pertandingan dan mencetak 112 gol. Penerbek juga berhasil memenangkan 15 gelar juara selama menjadi pemain, termasuk 8 trofi Liga Belanda dan 1 Liga Champions untuk tim nasional Belanda. Dia telah tampil lebih dari 40 kali dan bermain mewakili negaranya di Piala Dunia 1990 dan memainkan peran penting dalam gelar juara bersejarah tim Orange di Piala Eropa 1988. Pengalamannya ini diharapkan dapat bermanfaat bagi timnas Indonesia baik untuk level junior hingga senior. Saya sangat bangga atas kesempatan ini dan akan memberikan segenap hati saya. Sepak bola adalah tentang semangat dan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan Patrick untuk sepak bola Indonesia adalah luar biasa, kata Gerard. Musik Penerbek. Baru-baru ini legenda sepak bola Malaysia Datuk Jamal Nasir meminta Harimau Malaya untuk meniru langkah yang dilakukan
dilakukan Indonesia yakni menarik para pemain berkualitas untuk bergabung dengan timnas Malaysia. Hal itu diutarakan Zaman Nasir kepada salah satu media Malaysia. Ia menilai langkah naturalisasi rival di Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam dan Thailand bisa diterapkan secara serius oleh Harimau Malaya. Ya, saat ini Vietnam, Thailand hingga Indonesia mulai serius memaksimalkan pemain naturalisasi atau keturunan, sementara bagi Malaysia sedianya sudah punya beberapa pemain naturalisasi. Dion Cole, Sergio Aguero dan Romel Morales adalah beberapa di antaranya, namun hal itu dirasa masih kurang. Thailand, Vietnam, Indonesia telah menggunakan banyak pemain naturalisasi. Kita tidak bisa mengabaikan tren ini jika ingin bersaing dengan mereka. Kebijakan ini harus dipertahankan selama 5 tahun ke depan sehingga bisa naik lagi, ungkap Jamal. Musik Nasir. Pihak PSS nampaknya terus bergerak aktif dalam memproses pemain keturunan baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sindulinga mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang fokus menyelesaikan proses perpindahan kewarganegaraan dua pemain oleh Romeni dan Ziro RDW. Arya berharap dalam waktu dekat permohonan naturalisasi kedua pemain tersebut dapat segera diproses oleh DPR RI. Proses ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Selain Romeni dan Rideval, Arya juga menyebut PSSI sedang mengejar sejumlah pemain diaspora lainnya. Dalam upaya ini, pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert memerankan peran penting. Arya menjelaskan bahwa Kluivert bersama dua asistennya Denny Lanjat dan Alex Pastor dilibatkan secara langsung untuk menjalin komunikasi dengan calon pemain naturalisasi. Ada beberapa pemain lagi yang saat ini sedang kami kejar juga, karena kami saat ini juga meminta kepada tim pelatih untuk melakukan negosiasi dan melobi. Selama ini yang melakukan lobian Pak Erik dan timnya. Pak Erik juga selalu jadi yang berbicara kepada calon pemain naturalisasi. Kini sudah ada langkah bagus untuk melakukan pendelegasian, jadi di samping Pak Erik juga melakukannya, tim pelatih juga sudah mulai bekerja untuk itu. Baik itu Patrick, Lanjat hingga Pastor, semuanya sudah mulai bekerja untuk melihat siapa saja yang bisa mereka intip, ungkap Arya Sinulinga. Arya mengakui bahwa meyakinkan pemain diaspora terutama yang masih muda merupakan tantangan yang sangat besar. Banyak pemain muda yang masih memiliki peluang bermain untuk timnas Belanda sehingga sulit bagi mereka untuk memutuskan menjadi war negara Indonesia.